Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Pendi Susanto dengan NIM akhir 247, 2. Manudia Ayu Kinasih dengan NIM akhir 259. Kemudian yang ketiga, saya sendiri Idham Khalid dengan NIM akhir 260. Yang keempat, Dian Novitasari dengan NIM akhir 264. Dan yang kelima, Muhammad Dani Rizky dengan NIM akhir 274. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis pemasaran, studi kelayakan bisnis, dan strategi influencer marketing. Perkenalkan, nama saya Wanudia Ayu Kinasih, NIM 259 dari kelompok 4. Saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu pasar dan pemasaran. Yang pertama yaitu pasar. Pasar memiliki arti adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli yang sedang melaksanakan transaksi. Di dalam pasar terdapat penjual serta pembeli guna melakukan transaksi baik barang ataupun jasa. Terdapat dua kelompok pasar, yaitu pasar nyata dan pasar potensial. Pasar nyata adalah himpunan konsumen yang mempunyai minat, pendapatan, dan akses pada suatu transaksi berupa barang ataupun jasa. Sedangkan pasar potensial yaitu kelompok yang memiliki minat tetapi tidak didukung oleh akses dan pendapatan. Namun suatu saat apabila telah memiliki pendapatan dan akses, mereka akan membeli atau menggunakan produk dan jasa tersebut. Perbedaan antara kedua pasar tersebut sangat jelas, di mana jika dalam pasar nyata pembeli memiliki minat atau keinginan untuk membeli serta didukung oleh akses dan juga pendapatan. Sementara pasar potensial, pembeli hanya memiliki minat saja, akan tetapi tidak didukung oleh kemampuan maupun akses untuk melakukan pembelian. Berikutnya, materi yang kedua yaitu pemasaran. Pada dunia usaha, pasar dan pemasaran adalah dua sisi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pasar dan pemasaran mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi serta saling mempengaruhi satu sama lainnya. Pemasaran senantiasa berusaha untuk menciptakan serta mempertukarkan produk baik barang maupun jasa kepada konsumen di pasar. Penciptaan produk tersebut didasarkan pada kebutuhan dan keinginan pasar. Konsumen yang membutuhkan suatu produk adalah individu atau kelompok tertentu. Kelompok pasar terdiri dari beberapa jenis, yaitu pasar konsumen, pasar industrial, pasar reseller, dan pasar pemerintah. Kegiatan pemasaran tidak hanya monopoli perusahaan yang berorientasi pada keuntungan seperti yang selama ini terjadi. Dan badan usaha sosial seperti yayasan sudah mulai menggunakan pemasaran dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumennya. Saya Dian Novitasari, NIM 3264 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang permintaan dan penawaran. Dalam kegiatan pemasaran terdapat interaksi antara penjual serta pembeli terhadap suatu barang dan jasa melalui suatu permintaan. Pembeli menghendaki barang atau jasa melalui mekanisme permintaan, sementara penjual menawarkan barang atau jasa yang disebut dengan penawaran. Permintaan itu sendiri merupakan keinginan yang didukung oleh daya beli dan akses untuk pembeli. Permintaan juga dapat diartikan sebagai jumlah barang dan jasa yang dipinta konsumen pada berbagai tingkat harga pada waktu tertentu. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi permintaan suatu barang dan jasa, yaitu yang pertama harga barang itu sendiri, yang kedua harga barang lain yang memiliki hubungan atau barang pengganti itu atau barang pelengkap, yang ketiga yaitu pendapatan, yang keempat yaitu selera, kelima jumlah penduduk, keenam faktor khusus atau akses. Selanjutnya yaitu penawaran. Penawaran merupakan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen pada berbagai tingkat harga pada suatu waktu tertentu, yang artinya produsen atau penjual menawarkan barangnya kepada konsumen dengan tingkat harga tertentu. Penawaran ini sama halnya dengan permintaan.
Penawaran suatu barang juga dipengaruhi oleh satu, yaitu barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang memiliki hubungan atau barang pengganti atau barang pelengkap. Yang ketiga, yaitu teknologi yang digunakan. Keempat, harga input atau ongkos produksi. Yang kelima, yaitu tujuan perusahaan. Yang keenam, faktor khusus. Selanjutnya yaitu yang keempat, segmentasi pasar, pasar sasaran, dan posisi pasar. Segmentasi pasar merupakan kegiatan membagi-bagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli berbeda yang mungkin memerlukan produk atau jasa yang berbeda pula. Dalam melakukan segmentasi pasar, ada beberapa variabel yang harus diperhatikan. Tujuannya agar segmentasi yang dilakukan tepat sasaran. Menetapkan pasar sasaran berarti mengevaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih salah satu dari segmen pasar atau lebih untuk dilayani. Menetapkan pasar sasaran dapat dilakukan dengan cara mengembangkan ukuran-ukuran dan daya tarik segmen, kemudian memilih segmen sasaran yang diinginkan. Langkah selanjutnya setelah penetapan pasar sasaran adalah menentukan posisi pasar. Posisi pasar diupayakan di lokasi yang kompetitif untuk produk atau suatu pasar. Kegiatan ini dilakukan setelah menemukan segmen mana yang akan dimasuki. Untuk itu, ditentukan pula posisi mana yang ingin ditempati dalam segmen tersebut. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah sebuah pedoman yang harus ada dalam pikiran dan landasan yang berpijak pada usaha tersebut, di mana strategi pemasaran ini pada dasarnya merupakan upaya memasarkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu guna untuk mendapatkan penjualan yang lebih tinggi atau meningkat. Untuk mencapai tujuan suatu produk atau usaha tersebut, ada dua teknik yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu memperluas usahanya atau membuka cabang, atau istilah dengan franchise. Untuk membuka cabang sendiri bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan oleh seorang entrepreneur atau seorang pebisnis, karena banyak resiko yang akan ditanggung serta membutuhkan persiapan yang matang, baik secara lokasi usaha, modal usaha, dan sumber daya manusia. Bagi Anda seorang entrepreneur atau pebisnis yang memiliki manajemen bisnis yang sangat bagus, dapat menjadi poin plus bagi pelaku usaha tersebut. Guna dengan membuka cabang, itu merupakan langkah yang tepat untuk memperluas jangkauan target pemasaran usaha tersebut. Yang kedua yaitu menjual komoditi atau merek brand. Branding ialah teknik pemasaran di mana suatu perusahaan atau entrepreneur atau pebisnis itu menciptakan nama, simbol yang didesain dengan sangat mudah diingat oleh seseorang atau konsumen sebagai milik suatu perusahaan tersebut. Dengan adanya branding tersebut dapat membantu suatu perusahaan untuk meningkatkan pengenalan dan kesadaran tentang bisnis tersebut. Ada beberapa strategi pemasaran yang digunakan untuk mencapai keunggulan bersaing. Di antaranya, yang pertama yaitu strategi penetrasi pasar. Strategi penetrasi pasar ini merupakan strategi usaha yang digunakan untuk meningkatkan usaha penjualan dan periklanan. Yang kedua yaitu strategi pengembangan pasar. Strategi pengembangan pasar ini merupakan strategi usaha untuk meningkatkan penjualan dengan memperkenalkan produk atau jasa yang sama kepada pasar. Yang ketiga yaitu strategi pengembangan produk. Strategi ini merupakan strategi usaha untuk meningkatkan penjualan dengan menambahkan produk-produk baru. Yang keempat yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan sebuah strategi yang digunakan untuk memilih pasar yang massal dengan membagi ke dalam kelompok-kelompok yang lebih homogen. Adapun taktik pemasaran yang digunakan dalam strategi pemasaran, yang pertama yaitu branding. Branding merupakan penamaan merek yang membedakan suatu produk dengan produk yang lain. Branding itu sendiri tidak sekedar namanya saja, tetapi perlu dicitrakan atau ditumbuhkan dan
mengasosiasikan dengan hal-hal tertentu. Saya ambil contoh merek brand Aqua. Ketika seseorang mendengar kata Aqua, itu yang mudah diingat oleh masyarakat tertentu itu air bersih dari pegunungan. Itu merupakan asosiasi dari merek brand Aqua tersebut. Yang kedua yaitu diferensiasi. Diferensiasi merupakan sebuah upaya untuk menciptakan atau perbedaan yang positif di hadapan konsumen dan berbeda yang ditawarkan oleh pesaing tersebut. Yang ketiga yaitu strategi positioning. Strategi ini merupakan strategi yang dibuat untuk meningkatkan lalu lintas konsumen melalui praktek pemasaran. Yang keempat yaitu mengenai bauran pemasaran. Menurut Jerome McCarthy ada 4 konsep bauran pemasaran tersebut. Yang pertama yaitu 1. Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar, baik barang atau jasa. Yang kedua yaitu harga. Harga adalah alat untuk menginformasikan nilai produk kepada pasar. Yang ketiga yaitu tempat. Tempat merupakan saluran-saluran distribusi untuk menyampaikan produk kepada para konsumen. Yang keempat yaitu promosi atau promotion, suatu teknik komunikasi yang dirancang untuk menstimulasi konsumen. Dan yang terakhir yaitu taktik strategi penjualan. Penjualan tersebut merupakan strategi untuk meningkatkan antara produk yang dijual dengan bertemunya customer yang sesuai dengan keinginan customer. Pasti akan membuat penjualan Anda meningkat dengan cepat. Perkenalkan, nama saya Idham Khalid, NIM 260. Saya akan menjelaskan tentang strategi influencer marketing. Influencer marketing adalah seseorang yang memiliki jumlah followers, pengikut dengan jumlah yang besar dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap pengikutnya, seperti selebgram, public figure, youtuber, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan influencer marketing sendiri itu adalah suatu cara dalam pemasaran dengan menggunakan influencer di sosial media, seperti melakukan promosi di Instagram, YouTube, Facebook, dan media lainnya. Nah, apa saja sih keuntungan yang bisa didapat dari influencer marketing ini? Keuntungan yang bisa didapat dari influencer marketing ini yaitu yang pertama adalah membangun kepercayaan. Nah, dengan menggunakan influencer yang memiliki banyak penggemar, maka nantinya akan banyak orang yang percaya dan tertarik dengan sebuah produk yang jika direkomendasikan oleh para influencer tersebut. Selain bekerja sama dengan influencer untuk membangun kepercayaan konsumen, itu bisa juga dilakukan kerjasama dengan suatu tokoh idola. Nah, jadi ketika melihat idolanya menggunakan produk tersebut, nanti tentu produk tersebut akan menarik bagi para konsumen. Kemudian yang kedua adalah lebih terjangkau. Bahwasanya untuk melakukan strategi bisnis ini tidak harus mahal ketika menggunakan influencer untuk melakukan marketing. Dalam menggunakan influencer tertentu, harganya itu berbeda-beda. Akan tetapi jika dibandingkan dengan memasang iklan, menggunakan influencer marketing akan lebih kecil biayanya. Ada juga beberapa influencer yang tidak mengambil sebagai ganti untuk mendapatkan produk atau jasa tersebut yang diberikan secara gratis. Selanjutnya yang ketiga adalah menentukan arah target konsumen. Nah, influencer marketing sendiri itu berbeda-beda di setiap platformnya, yang mana bisa lebih mudah untuk menargetkan pasar di platform berbeda dengan tepat. Contohnya Instagram dan Facebook tentunya akan mempunyai karakteristik yang berbeda, dan influencernya pun juga akan berbeda. Seperti pada influencer marketing pada Instagram pasti memiliki target-target tertentu, misalnya travelers milenial, kemudian fashion milenial, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah mencapai target konsumen.
jika influencer memiliki topik yang relevan dengan brand di dalam bisnis kita, otomatis target konsumen akan sesuai dengan brand kita, karena biasanya mereka cenderung mengikuti influencer tersebut. Contohnya, ketika sebuah brand fashion bekerja sama dengan seorang fashion influencer, target konsumen akan sesuai karena yang mengikuti influencer tersebut memiliki minat dalam fashion. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan brand. Nah, influencer marketing itu bisa menjadi awal baru untuk meningkatkan produk brand kita, yang mana influencer biasanya itu memiliki jumlah followers yang banyak dalam kalangan pengguna sosial media, sehingga tingkat kepercayaan para konsumen itu memiliki nilai tersendiri, sehingga hal itu akan membantu para konsumen untuk mengenal bisnis, brand atau produk yang kita miliki dengan memperkenalkan bisnis tersebut lewat para influencer tersebut. Kemudian yang terakhir adalah membangun mitra dan partner. Nah, ketika membangun koneksi dengan seseorang influencer itu bisa menjadi sebuah awal hubungan yang kuat, yang mana jika bisnis berada dalam waktu yang lama dan berkelanjutan, maka koneksi selanjutnya memungkinkan akan membawa kepada live event atau yang nantinya mungkin lebih memberi keuntungan yang lebih besar.